saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, tentu setiap agama ini kan punya ritual sembahyangnya masing-masing gitu ya. Di Konghucu ini kan ada sembahyang Chungchew. Ya, koreksi kalau saya salah ini Pak Mulyadi. Sembahyang yang dilakukan kepada Tien untuk saat merasa bersyukur atas berkah-berkah yang telah dilimpahkan lewat bumi yang memberikan hasil panen untuk keberlangsungan hidup manusia. Maka sembahyang Chungchew ini juga dikenal sebagai puncak musim panen atau panen raya. Ya, nah, betul. Berarti kalau kita bisa maknai atau mengenal secara dasarnya ini, kenapa kemudian dinamakan juga sebagai hasil panen atau hari panen? Ya, silakan. Baik, Pak Sultan. Jadi saya akan menjelaskan dulu latar belakang persembahyangan di dalam agama Konghucu ya, Pak Sultan. Ada banyak ya? Ya, banyak sekali, dan semua itu terkait dengan peredaran musim biasanya ya. Jadi dalam satu tahun itu kita mengenal 4 musim, karena di negara Tiongkok itu mereka mempunyai 4 musim ya. Jadi persembahyangan di dalam agama Konghucu ini tidak terlepas dari 4 musim ini. Yang pertama itu yang kita sebut dengan Die, itu pada saat musim semi. Nah, persembahyangannya itu terkait nanti dengan perayaan tahun baru Imlek biasanya ya. Kemudian yang kedua yaitu pada musim tadi musim semi, kemudian musim panas ya, itu Ti namanya. Itu terkait nanti dengan persembahyangan kepada leluhur, itu yang kita kenal dengan hari Qingming ya, di hari ziarah atau membersihkan makam. Itu di musim panas. Beda-beda juga di musim ya. Kemudian yang sekarang ini Chungchew itu pertengahan musim gugur. Nah, di saat itulah biasanya pada saat ini adalah saat yang tepat musim panen. Ya, jadi menjelang akhir musim panen raya di negeri asalnya di Tiongkok sana. Karena Tiongkok ini negara agraris pada waktu itu ya. Dan yang keempat itu terkait dengan musim dingin. Itu nanti perayaannya sembahyang Tungce namanya. Begitu ya Pak Sultan. Jadi semua itu terkait dengan itu. Kemudian tadi benar sekali, sembahyang Chungchew ini sebagai wujud rasa syukur ya, kita sebagai umat manusia yang telah mendapatkan berkah bumi berupa hasil panen raya tadi. Nah, berkah ini tentu dari Tuhan, dari Tien yang kita dapatkan, seperti itu. Oke, berarti memang dari kita melihat, jika kita lihat sejarahnya gitu Pak Mulyadi, ini memang tidak bisa terlepas dari hasil panen masyarakat Tionghoa dulu yang memang bertepatan dengan panen raya. Jadi mereka merasa gembira, senang karena panennya berlimpah ruah. Sebagai wujud syukur ya mereka mengadakan semacam apa ya, kalau sekarang kan dikenalnya festival ya. Jadi festival begitu. Sebetulnya kan ada tata upacara di sana di peribadahan ya, sebetulnya ya awalnya. Oke, berarti kalau terkait waktu pelaksanaan sembahyang Chungchew ini dilakukan pada saat? Ya, tepatnya nanti dilaksanakan pada tanggal 15 bulan 8. Nah, Imlek. Kita selalu menggunakan penanggalan lunisolar Imlek ya. Kalau Maseinya mungkin bergeser sedikit biasanya. Di bulan September. Betul. Sedikit lagi berarti. Sedikit lagi kita laksanakan. Oke. Nah, bagaimana sejarah atau awal mula kemudian adanya sembahyang Chungchew ini? Ya, seperti tadi saya jelaskan, sembahyang Chungchew ini terkait dengan kehidupan masyarakat pada zaman itu, masyarakatnya agraris ya. Sebenarnya sembahyang ini sudah dilaksanakan pada zaman dinasti Xia dan Shang. Itu kurang lebih tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Kemudian berkembang lagi dinasti Zhou. Ya, dinasti Zhou itu sudah mulai, kalau pertama itu mungkin sifatnya masih nggak terlalu massal ya. Kemudian dinasti Zhou itu mulai ada peribadatan gitu ya. Jadi bulan itu disimbolkan sebagai apa ya? Ya, termasuk salah satu juga ciptaan Tuhan, kan? Kebesaran Tuhan dengan segala hukumnya. Jadi matahari dan bulan, langit dan bumi, ya, karena agama Konghucu terkait juga dengan alam semesta, selalu itu juga menjadi apa namanya, sesuatu yang ya katakanlah masuk ke dalam filosofis kita, gitu. Karena Konghucu ini kan agama yang filosofis dan juga religius seperti itu, selalu mengacu juga ke alam. Jadi memang rasa syukur terhadap ciptaan alam ini kemudian diibadahkan sembahyang. Betul. Ada hal yang penting lagi sebetulnya dalam praktiknya peribadahan ini, sebetulnya kita tadi sudah menjelaskan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas berkah bumi. Nah, di sini ada yang namanya Pute Censen. Pute Censen ini adalah malaikat bumi dalam keyakinan agama Konghucu ya.
Di dalam kitab Lici itu disebutnya Se sebetulnya. Kemudian berkembang namanya itu Pu Te Chen Sen yang kita kenal sekarang. Apa sih artinya Pu Te Chen Sen ini? Pu itu kan rezeki, berkah begitu ya. Jadi Te itu kebajikan ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara secara umum dapat dikatakan Pu Te Chen Sen ini adalah malaikat sejati pemberi berkah atas kebajikan. Seperti itu Pak Sultan. Jadi ada kaitannya ya dengan nilai kebajikan. Lagi-lagi Te ini menjadi dasar di dalam ajaran Konghucu. Oke, jadi kebajikan itu kan menjadi salah satu iman itu iman ya. di dalam Konghucu kan. Nah, jadi seorang Konghucu itu selalu ingat bahwa dengan berbuat kebajikan maka Tuhan itu akan memberkahi. Oke. Gitu. Bahkan dijelaskan lagi nanti dalam ayat tiada jarak jauh yang tidak terjangkau gitu ya. Jadi kalau dengan kebajikan itu kita yakinlah Tuhan itu akan memberkahi kita. Oke. Begitu. Pak Mulyadi, ini Ya. apakah kemudian ada syarat tertentu untuk seseorang ini melakukan sembahyang? Baik. Pak Mulyadi. Untuk persembahyang Chungcu sebetulnya Chungcu ya tidak ada persyaratan khusus Pak Sultan ya. Sebagaimana biasa di dalam persembahyangan atau peribadahan agama Konghucu, seseorang itu diwajibkan untuk bersuci diri ya. Ya, setidaknya mandi keramas, berpakaian rapi seperti itu atau berpantang. Persiapannya seperti itu. Ya, cuma ada satu hal yang khas nanti ya. Di dalam persembahyangan Chungcu ini kita mengenal adanya kue bulan. Kue bulan. Ya, mooncake ya, dikenal mooncake ini dalam bahasa Inggris. Jadi maka terkenal jadinya festival mooncake, festival kue bulan jadinya. Jadi terkenal itu ya mooncake festival nanti seperti itu ya. Ada sajian khas kue bulan yang melambangkan tadi bulatnya bulan purnama pada saat pertengahan musim gugur ini pada tanggal 15 bulan ke-8 Imlek ya. Konon bulan ini yang paling terang sepanjang tahun sekali ini. Begitu. Ya. Jadi memang perayaannya justru festivalnya itu Betul. Orang lebih mengenal festivalnya sekarang daripada peribadahannya. Sebetulnya umat Konghucu itu melakukan juga persembahyangan di rumah masing-masing. Sembahyang kepada Tuhan, Tien, kepada luhur, dan juga tadi sekaligus menghormati Pu Te Chen Sen tadi, malaikat bumi. Nah, biasanya keluarga Konghucu itu pada saat Chungcu ini, selain mereka bersembahyang di keluarga, mereka berkumpul. Nah, jadi tempat untuk berkumpul ya di antara anggota keluarga selain tahun baru Imlek. Jadi ini jadi ajang silaturahmi lah begitu, kekeluargaan sebetulnya. Kalau di Islam ada Lebaran, Nah, Fitri, gitu itu ya, kan Pak di Mulyadi Imlek ya. 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 Sekarang ada lagi momen ini Chungciu, mereka berkumpul bersembahyang kepada leluhur, kemudian mereka ya sambil menikmati ya kue bulan tadi, melihat bulan yang terang benderang, itu biasanya mereka berkumpul juga nih sambil bercengkrama gitu ya. Itu kan berarti ada sembahyang yang dialamatkan untuk bersyukur pada ciptaan alam ini ya. Ya, Pak Mulyadi. betul. Nah, kenapa kemudian ini masyarakat Konghucu, umat Konghucu ini begitu mensyukuri atas apa yang kemudian diciptakan di alam ini? Ya. Bulannya ketika sedang terang. Betul. Saat kondisi-kondisi alam tertentu ini umat Konghucu luar biasa. Ya, itu tadi, karena umat Konghucu ini kan tidak terlepas dari Tiandiren ya. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan alam semesta, dan juga dengan sesama. Jadi fenomena alam ini dijadikan sebagai satu bagian dalam kehidupan kita kan. Kita tidak terlepas dari alam juga ya. Adanya matahari yang membuat kesuburan, kemudian adanya bulan sebagai penerang. Bahkan sinar bulan itu yang pada saat itu terang benderang ini diyakini bisa membuat bumi ini menjadi subur seperti itu ya. Maka para petani itu pada saat itu mereka mengungkapkan kegembiraan. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara tempat nih, apakah ada tempat khusus untuk melakukan peribadatan ini? Kita akan coba di segmen berikutnya. Ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.
Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Mulyadi. Ya. Kita sudah membahas tadi beberapa hal ya terkait dengan sejarah tadi ya, pengertian. Ya. Nah, ini masalah sembayangnya, ritualnya, apakah memang ada tempat-tempat khusus, tempat-tempat tertentu atau umum saja? Silakan. Sebetulnya tempat khusus sebetulnya seperti ini Pak Sultan, saya jelaskan ya. Pertama bisa dilakukan sembahyangnya di rumah masing-masing ya. Ada yang membuat semacam meja di depan rumah ya, seperti itu, atau mereka sembahyang di altar abu leluhurnya dengan sajian tadi ya, kue bulan tadi seperti itu. Kemudian kalau di tempat ibadah, di rumah ibadah, di kelenteng ya, kemudian di litang, bagi umat Konghucu di kelenteng, di litang atau kongmiao itu dilaksanakan seperti itu juga. Sekali lagi sajian khasnya memang kue bulan tadi sebagai simbol ya, seperti itu. Upacara sembahyangnya seperti biasa ya. Selain itu biasanya ada buah-buah ya, kemudian ada sepasang lilin, ada dupa. Nah, itu seperti itu sebetulnya persembahyangannya. Jadi kalau tempatnya bisa di tempat ibadah, bisa juga di rumah pelaksanaannya. Gitu. Nah, tadi kan berarti kue bulan ini sebagai simbol ya. Ya. Pak? Nah, ini maksudnya makna dari simbol kue bulan ini apa gitu Pak Mulyadi? Kenapa nggak bintang? Kenapa nggak yang lain? Ya, karena tadi peringatannya kan pertengahan musim gugur ya. Bulan purnama pada saat itu sedang bulat, sedang terang benderang begitu ya. Kemudian juga sekaligus tadi ya menghormati yang namanya malaikat bumi, Pute Censen. Nah, lambangnya ini bulan purnama ini gitu. Itu yang dilambangkan. Jadi simbolnya ya bulan tadi. Maka kuenya bulat, tidak kotak. Tapi perkembangan berikutnya sekarang banyak variasi Pak Sultan. Jadi awalnya kue bulan ini kan hanya bentuknya bulat, sederhana, isinya ya bisa rasa cempedak, durian di dalamnya, coklat, keju dan sebagainya ya. Nah sekarang yang kaleng itu lebih menarik, tapi kan orang sudah tidak ada lagi makna filosofisnya, jadi sudah menjadi apa? Makanan ya sekarang. Ada yang lebih enak itu lebih istimewa kuenya. Nah, itu pelaksanaan sembahyang itu di Indonesia dan Cina itu memang ada perbedaankah atau gimana Pak Mulyadi? Kalau persembahyangan saya pikir sama saja yang seperti saya jelaskan ya, mereka bersembahyang di depan menggunakan altar seperti itu, hampir sama sebetulnya. Tidak ada perbedaan. Nah, kalau kita tarik pada konteks masyarakat secara umum Pak Mulyadi ini tentu kan tiap hari-hari besar keagamaan itu kadang-kala ada pesan-pesan yang memang secara umum, misalkan berbaginya, berdermanya, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam konteks sembahyang ini, apa yang bisa kita pelajari, Pak Mulyadi? Ya, karena setiap persembahyangan atau ritual umat Konghucu ini kan syarat dengan apa tadi makanan ya. Bisa saja kita berbagi ya. Jadi ketika kita merayakan yang namanya pecun, lanyang ya, kita kan membuat bakcang. Ada kue cang namanya ya. Itu bisa kita berbagi. Ini pun sama mooncake. Ya, kita boleh berbagi kepada tetangga karena kan kue ini sebetulnya cukup apa ya? Produksinya munculnya pada saat ini sebetulnya ya. 1 bulan sebelum biasanya udah ada produksi seperti itu ya. Ini bisa menjadi semacam apa ya? Ya semacam sesuatu yang bisa kita berikan kepada tetangga kita, saudara kita atau kolega kita gitu. Ya, mereka baru tahu mungkin ini kue bulan seperti ini ya. Apalagi yang tadi saya bilang ya, kalau kita bicara kue bulan perkembangan sekarang kan rasanya sudah berbeda lagi, lebih dimodif lagi, dan menarik lagi kemasannya ya. Dulu sederhana seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan, berbagi lah paling tidak ya. Nah, kalau dalam konteks sejarah berarti memang sembahyang ini sudah dilakukan sejak lama Pak Mulyadi? Ya, tahun 2000 sebelum Masehi sudah ada ya dalam perkembangannya. Kemudian di dalam I Ching itu saya bisa jelaskan juga Pak Sultan ya, dalam kitab suci Konghucu, yaitu kitab perubahan atau kitab Wahyu, I Ching Babaran Agung B5 ayat atau pasal yang ke-32. Di sana tertulis, begitu matahari pergi, maksudnya tenggelam, datanglah bulan. Begitu bulan pergi, datanglah matahari. Ini fenomena alam ya. Matahari, bulan saling mendorong, bergantian dan terbitlah terang. Ya. Dingin dan pergi, panas datang. Panas pergi, dingin datang. Dingin dan panas saling mendorong dan sempurnalah masa 1 tahun. Ya. Yang pergi itu berkurang, kian berkurang. Yang datang itu tambah, kian bertambah. Proses kian kurang dan kian bertambah ini saling mempengaruhi.
dan membawa berkah untuk pertumbuhan atau kehidupan. Oke. Nah, itu hukum yin yang. Oke. Positif negatif kan? Jadi Iya, bulan dengan matahari itu juga berproses gitu. Begitu juga dengan bumi. Itu saling terkait. Jadi kalau kita ambil hukum alam, hukum Tuhan itu kan abadi pasukannya. Dari mana misalnya datangnya hujan, itu kan ada prosesnya ya. Iya, betul. Dari air laut yang disinari matahari menguap menjadi awan, turun lagi hujan, menjadi berkah bumi. Oke. Jadi antara langit dan bumi pun ada kerjasama itu sebetulnya. Nah, begitulah nanti manusia juga ada laki-laki, ada perempuan. Seperti itu. Itu diambil filosofinya seperti itu. Oke. Berarti ini kan salah satu ibadah atau sembahyang yang memang relasinya ini bukan hanya kita kepada Tuhan atau kita kepada manusia, tapi kita terhadap kepada alam semesta. Nah, ini bagaimana kemudian penjelasan atau kewajiban umat Konghucu relasi antara kita dengan alam. Nah, ini bagaimana nih Pak Mulyadi? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kita kembali bersama Pak Mulyadi. Pak Mulyadi ini kan agama Konghucu ini memang aspek keimanannya ada yang relasi kita dengan Tuhan, kita dengan sesama manusia. Sebetulnya sama hablum minallah hablum minannas kalau di Islam, dan kepada alam juga nih, rahmatan lil alamin juga nih kalau di Islam kan. Nah, ini sembahyang yang kita sedang diskusikan Cungcu ini. Berarti kan relasi antara kita dengan alam. Nah, mengapa kemudian umat Konghucu ini begitu mengagungkan atau mengelulukan dari ciptaan rasa syukur terhadap alam ini? Baik, silakan. Ya, Pak Sultan, kalau bicara tentang alam, agama Konghucu kan ada 3 garis besar tadi ya. Tien Tiren. Jadi hubungan kita kepada yang Maha Kuasa, Pencipta, kemudian kepada alam semesta dan juga kepada sesama. Itu 3 hal yang kita sebut dengan sancai dalam pemahaman agama Konghucu. Jadi 3 inilah yang menjadikan satu kesatuan. Jadi harus saling harmoni, saling berkaitan satu sama lain. Nah, kaitannya dengan sembahyang Cungcu ini sangat jelas sekali memang kaitannya dengan alam ya. Nah, manusia tidak akan terlepas dari alam lingkungannya, bahkan alam semesta kan, karena kita membutuhkan. Semua yang kita dapatkan ini adalah dari hasil bumi kan. Nah, kita makan, kita bisa tumbuh, berkembang dan sebagainya. Di sana ada tumbuhan, di sana ada hewan dan seterusnya. Itu kan dari hasil bumi semua. Ya kan? Yang disediakan oleh Yang Maha Kuasa, tapi harus dikelola kan oleh manusia seperti itu. Ya, maka kita wajib juga menjaga kelestarian alam. Jadi Konghucu sangat menekankan ini. Contohnya ada satu ayat sabda beliau yang mengatakan, kalau kita mau mengambil ikan, jangan dijaring. Nah, artinya apa? Beliau kan hanya mengilustrasikan, menganalogikan gitu. Kalau sekarang kan kita kenal apa itu? Pukat harimau misalnya, ya kan? Itu kan membahayakan ekosistem. Konghucu sudah ribuan tahun lalu sudah mengatakan ini. Jadi kalau Anda mau mengambil ikan, cukup dipancing. Jangan dijaring. Maksudnya kalau dijaring kan yang kecil, yang besar kena semua, akhirnya ekosistemnya rusak. Ini salah satu contoh bahwa Konghucu mengajarkan bagaimana kita ramah terhadap alam, melestarikan alam. Seperti itu. Dan itu diajarkan sejak tahun-tahun sebelumnya. Betul. Jadi secara tidak langsung Konghucu sudah mengajarkan itu. Hari ini kan marak aktivis lingkungan gitu ya, kemudian berkembanglah tentang ekologi dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam Konghucu justru itu sudah menjadi bagian dari ajaran Konghucu. Bahkan waktu kami diundang untuk menulis buku ya dari perspektif agama-agama di Indonesia tentang lingkungan hidup, tentang global warming,
itu kami juga pernah menulis buku ada tentang itu. Jadi kami ungkapkan di sana bagaimana Konghucu atau perspektif Konghucu di dalam menjaga kelestarian alam. Ada bukunya. Dan ya, nah sebetulnya kan itu tidak terkhusus pada satu agama tertentu Tidak, saja ya. semua Pak Mulyadi agama ya. kontribusi dari Hindu, dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, semua ada bukunya. Apa menjaga kelestarian itu kan Betul. memang menjadi kewajiban kita semua gitu ya, Pak Mulyadi ya. Bahkan di Konghucu dijelaskan lagi. Oke. Kalau kita memotong hewan bukan pada waktunya, maksudnya bukan karena kebutuhan ya, itu artinya juga tidak berbakti itu. Oke. Ya, begitu juga menebang pohon tidak pada waktunya, tidak saatnya juga tidak berbakti dianggap. Oke. Jadi berbakti tadi bukan hanya kepada manusia, sekarang dikembangkan lagi kepada alam. Nah, seperti itu Pak Sultan. Jadi kebajikan tadi ya lebih luas lagi tadi lebih luas lagi. baktinya bukan hanya kepada manusia Ya, jadi kalau kita merusak hewan, merusak lingkungan, termasuk tumbuhan itu sudah dianggap tidak berbakti. Begitu. Karena merusak kan. Sedangkan itu kita butuhkan untuk kehidupan atau kelangsungan masa depan manusia juga. Begitu. Nah tadi Pak Mulyadi juga mengatakan bahwa di salah satu rangkaian ritual sembahyang ini kan ada berpantang. Berpantang. Nah berpantang ini kan mungkin kalau di Islam berpuasa Puasa. atau bagaimana kira-kira berpantangnya Pak Mulyadi? Berpuasa di dalam Konghucu juga ada sebetulnya Ada juga ya, ya, tapi tidak 1 bulan seperti dalam Islam ya, sudah ditentukan. Jadi berpuasa di sini sebetulnya lebih kepada bagaimana kita menahan diri, mengendalikan diri kita. Satu, kita mengendalikan terhadap makanan-makanan yang paling kita sukai. Jadi kita ditantang untuk ya paling tidak dalam satu jangka waktu tertentu kita tidak makan itu makanan yang paling kita sukai. Kedua, mengendalikan diri kita. Itu yang lebih penting. Ya, emosi kita, perasaan kita. Jadi bukannya berapa jam gitu tidak makan minum. Ya, memang ada sih saat tertentu misalnya menjelang persembahyangan kepada Tuhan 1 minggu setelah perayaan Tahun Baru Imlek, kita diwajibkan berpuasa, berpantang dan berpuasa. Ada di situ. Nanti saatnya tiba persembahyangan itu setelah selesai baru kita boleh makan. Nah berarti di sembahyang itu menjadi rangkaian salah satu. Menjadi salah satu juga. Kalau kita mau terapkan itu ya silakan. Dan itu maknanya menahan diri dari menahan hawa diri, nafsu ya. betul. Sama sebetulnya pengendalian diri ya. Oke. Nah tapi kalau selain di sembahyang ini apakah memang ada kewajiban berpantang di hari-hari lain atau di momen-momen Konghucu lainnya nggak? Yang paling besar tadi setelah Imlek sebetulnya, Setelah 1 minggu ya. Kalau yang ini berpantangnya cukup kita kalau ke Islam kami berciaca ya. Berciaca itu berpantang makan makanan yang mengandung hewani. Atau mungkin lebih gampangnya kita katakan vegetarian lah begitu ya. Tapi mohon maaf, vegetarian pun sekarang kan jadi dimodif nih. Ya, misalnya ada rendang vegetarian, menurut kami ini jadi hilang, nilainya hilang gitu Pak Sultan ya. Kalau memang tujuannya hanya untuk kenikmatan, seperti itu kan dibuat daging yang vegetarian, sate vegetarian ya. Betul sih vegetarian ya, tetapi kan maknanya sudah hilang. Padahal yang dimaksud itu benar-benar kita menghilangkan pikiran kita terhadap itu kan. Untuk memperluas cinta kasih. Kalau akhirnya dimodifikasi akhirnya nggak ada bedanya. Kalau menurut saya, mohon maaf ya, pendapat saya sih seperti itu. Kalau memang betul-betul kita tadi berpantang dalam arti membayangkan saja mungkin sudah gugur di situ ya. Apalagi menciptakan imitasinya misalnya. Nah berarti berpantang ini memang menjadi yang diajarkan oleh Nabi Konghucu juga ya Pak Mulyadi ya. Beliau itu walaupun tidak banyak berbicara, beliau mengatakan ya, ketika beliau sakit kan murid-muridnya ingin mengadakan suatu upacara, berdoa lah begitu untuk kesembuhan beliau. Lalu beliau bertanya kepada muridnya, adakah peraturan semacam itu? Beliau berkata itu. Murid-muridnya berkata ada. Kalau begitu aku sudah lama berdoa. Artinya berdoanya beliau ini tidak diucapkan ternyata ya. Jadi komunikasi dengan Tuhan itu dengan Tien ya secara pribadi saja gitu. Tidak ditunjukkan. Itu artinya. Jadi Konghucu sebetulnya selalu berdoa, berkomunikasi kepada Yang Maha Kuasa seperti itu. Kalau model terkait berpantang yang memang dicontohkan gitu gimana Pak Mulyadi? Ya, Konghucu pernah mengatakan juga ya, ketika itu beliau mengatakan sampai 3 bulan beliau tidak merasakan enaknya makan daging. 3 bulan. Artinya beliau berpuasa betul. Berpuasa dalam arti berpantang, tidak makan daging. Suatu saat beliau pernah berkata demikian. Jadi memang menjadi salah satu rangkaian akhirnya dalam sembahyang ini ya. Kan ini kembali lagi kepada umatnya ya, pengikutnya di dalam hal ini bagaimana mempraktikkan di dalam kehidupan
sehari-hari untuk pengendalian diri. Oke. Nah, tadi kan ini kan menjadi salah satu ritual ibadah di musim panen ya. Panen. Nah, kalau di musim-musim lainnya apakah memang praktiknya sama, ritualnya sama atau bagaimana nih Pak Mulya? Kita akan jawab di baik. segmen berikutnya Pak Mulya. Ya. Jangan di mana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Mulyadi. Ya. Pak Mulyadi tadi kan Pak Mulyadi di awal menjelaskan bahwa tiap musim ada sembahyangnya gitu ya. Nah, ini kan salah satu sembahyang di musim panen. Nah, kalau di musim-musim lainnya apakah ritualnya sama, maknanya sama atau bagaimana, Pak Mulyadi? Jadi di dalam persembahyangan umat Konghucu itu kita mengenal adanya 4 musim. Oke. Ya, masing-masing mempunyai ciri khas. Yang paling menonjol biasanya adalah sajian di dalam persembahyangan itu. Oke. Yang secara simbolik sebetulnya mempunyai makna, Mas Sultan, ya. Seperti saya contohkan, sembahyang Tuan Yang itu pada saat perayaan Tuan Yang, kita kenal di sini Festival Perahu Naga, Pecun, Festival. Oh, ya, Perahu yang Naga. kita kenal di Pecun sini kan gitu namanya ya, ya. Dragon Boat Festival itu. Iya, Nah, di sana persembahannya adalah bakcang Oke. yang diisi dari daun bambu, diisi beras gitu ya, diisi daging, atau yang satu lagi kue cang. Kalau kue cang itu hanya ketan dibungkus. Itu mempunyai simbol juga, makna sebetulnya ya. Nah, sama dengan ini. Cuma yang membedakan itu tadi. Secara ritualnya sebetulnya tidak akan ada perbedaan yang terlalu signifikan di dalam sembahyang ini. Oke. Nah, Pak Mulyadi terkait dengan sembahyang Chungcu ini, ada nggak nih cerita-cerita rakyat atau Ya. memang legenda yang Ya. memang sampai hari ini umat Konghucu itu selalu mengenangnya atau Ya. menceritakan kembali dalam Ya. keluarganya untuk mengenang cerita itu? Baik. Kalau bicara legenda, cerita rakyat di Tiongkok sangat banyak. Banyak sekali, Ya. Jadi bukan umat Konghucu, secara umum ya, masyarakat Tiongkok di sana mempunyai berbagai macam legenda. Nah, salah satunya ini terkait dengan sembahyang Chungcu ya. Karena ini terkait dengan sinar rembulan purnama raya yang begitu terang benderang ya. Ada satu kisah, ini mohon maaf legenda saja ya. Siap. Jadi boleh dipercaya atau tidak, namanya legenda ya, cerita rakyat. Pada zaman itu konon katanya ada 10 matahari. Oke. Ya, satu saja sudah panas, ini 10 banyak sekali. Ya, katanya pada saat itu musim panas, sangat panas sekali. Sehingga ya katakan gagal panen dan sebagainya ya. Nah, ada salah satu orang yang bernama Houci itu ahli memanah. Konon begitu ya. Dipanahlah itu matahari yang 9, jadi tinggal 1. Oh. Ini legenda ya. Nah, berkat kehebatannya beliau ini katakanlah diberkahi lah ya, namanya air ya, air yang bisa membuat umur panjang katanya, begitu ya. Saking dia bangganya, saking dia terpujinya, dia lupa diri sampai istrinya terlupakan ya. Nah, istrinya ini kecewa tentu ya. Ya konon itu air panjang umurnya diminum oleh istrinya. Nah, istrinya ini namanya Chong-el ya, Chong-el. Setelah minum obat ini atau air ini, melayanglah dia ke atas, tidak kembali lagi. Nah, itu dipercaya sebagai Dewi Bulan, begitu ya. Tapi ini cerita rakyat, gitu, tidak tertuang dalam kitab suci, tapi melegenda cerita ini. Akhirnya kan orang, kalau anak kecil, saya waktu saya kecil ya, coba kamu lihat di sana di bulan terang benderang kan, di sana ada dewi loh katanya, ada kelinci katanya.
Ini kan mitos ya sebetulnya iya, ya. Orang tua kita sering mengatakan begitu. betul, Ya. Nah, inilah sebenarnya fenomena alam dikaitkan dengan cerita rakyat. Tapi memang legenda cerita-cerita seperti itu kan di Tiongkok itu luar Ya. biasa banyak sekali ya. Pak Menjadi Mulyadi. cerita yang memang melegenda gitu. Jadi turun temurun diceritakan gitu. Seperti itu. oke. Sampai sekarang. Sampai Jadi kalau Pak Susan searching itu pasti ada legenda Chong'el ini tentang itu ya. Iya, iya, iya. Nah, Pak Mulyadi ini terakhir Pak Ya. Mulyadi. Ini kan tadi Pak Mulyadi sudah menjelaskan makna sembahyang dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin apa yang bisa kita maknai secara umumnya gitu ya, bukan hanya bagi umat Konghucu, tapi bagi umat yang lainnya gitu, dari pesan universal dari sembahyang ini apa yang bisa kita maknai? Silakan. Baik, Pak Sultan. Jadi sebagai sesi penutup ya, saya mungkin mengambil satu rangkuman bahwa sembahyang Chungcu ini bagi umat Konghucu khususnya umat Konghucu ya, tidak hanya sekedar merupakan satu festival ya atau tradisi, karena kami menjalankan ritual yang namanya peribadahan seperti itu ya. Jadi secara keagamaan kami lebih melihat dari sisi ritualnya, peribadahannya seperti itu. Mengapa demikian? Karena tadi saya sudah jelaskan sembahyang ini berkaitan dengan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkah bumi, ya, sekaligus menghormati malaikat bumi yang kita kenal dengan Kute Censen. Kute Censen ini adalah malaikat sejati pemberi berkah atas kebajikan. Nah, ini dikaitkan dengan apa yang sudah menjadi salam di dalam agama Konghucu, Weite Tungtian. Weite Ya, Tungtian. hanya Jawabnya gimana, kebajikan. Jawabannya Xian Yo Ite. Xian Yu. Nah, ite. Ite, oke. Jadi hanya satu, yaitu kebajikan. Oke. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Iin sebelum Konghucu. Nah, beliau mengatakan itu, ya, sungguh milik Allah yang satu-satunya itu, yaitu kebajikan. Ya. Dialah yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Jangan berkata Tuhan memihak kepadaku, tapi hanya Tuhan senantiasa melindungi yang satu, yaitu kebajikan. Kebajikan. Itu sabda dari Nabi Iin ya. Beliau hidup sebelum Konghucu. Seperti itu. Oke. Jadi pesannya adalah berbuatlah kebajikan, maka Tuhan akan memberkahi kita. Perbuatlah Sancai. kebajikan, maka kita akan Ya, berkati Tuhan. Weite Tungtian. Weite Tungtian. Begitu. Terima kasih banyak Pak Mulyadi, Sama-sama. semoga apa yang disampaikan ini mampu Ya. difahami Baik. oleh masyarakat. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap jaga protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di Indonesia. Kami pamit undur diri, tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Mulyadi. Sama Pak Sultan.